Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga menjumpai seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Samuel Rumbai. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya menghimbau Anda dan saya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami menghadap hadirat-Mu pada hari ini, di mana kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan, hamba berdoa, buka setiap hati kami mendapatkan motivasi dari surga, kami mendapatkan pencerahan dari surga, kami mendapatkan firman dari surga. Tuhan, hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, hibur yang sedih. Kami berdoa juga Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, apapun pergumulan umat Tuhan, Tuhan datang memberikan jawaban. Kami selalu punya prinsip, berdoa sampai Tuhan jawab. Hari ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Belajar untuk setia dalam perkara-perkara sederhana. Beri kepada kami untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Hamba berdoa, urapi seluruh pengerja, urapi seluruh hamba-hamba Tuhan, urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kami percaya seluruh yang hadir hari ini, Tuhan catat nama kami di surga. Tuhan catat nama kami di surga. Kami percaya kami pasti masuk surga. Kami pasti selamat karena Tuhan Yesus kami menyertai kami selama-lamanya. Kami siap mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta R. Pengabian, mami kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan firman, berikan kemenangan, berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu. Berikan kesehatan. Kami berdoa, semua kami dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya selalu mengingatkan kita untuk selalu pakai masker, untuk jaga jarak dan cuci tangan. Saya melihat ada perubahan yang signifikan di gereja kita. Kita pakai masker selalu, kita jaga jarak, kita cuci tangan ya. Ada beberapa orang yang bertanya, Pak Pendeta, bolehkah kita divaksin? Saya pribadi nunggu vaksin. Jadi kalau ada vaksin dari pemerintah khusus untuk corona ini, saya bersedia disuntik vaksin. Jadi kalau Anda ditawarkan vaksin, ya terima saja selama Anda sehat. Karena apa? Ada beberapa syarat yang tidak boleh memang divaksin, seperti darah tinggi, orang darah tinggi, ataupun orang yang punya penyakit dalam. Tapi semuanya itu boleh. Baik, teman saya juga ada banyak dokter, banyak informasi dari mereka. Mereka berinformasi jika di antara pasien mereka yang kena COVID, dokter ini berikan obat-obatan dan vitamin ke mereka. Vitamin D. Vitamin D itu vitamin untuk imun. Untuk ya dapat dari matahari, dapat dari sinar matahari langsung. Jadi baik kalau kita berada di sinar matahari. Ya, kalau sibuk di AC di rumah boleh suplai vitamin D. Kemudian vitamin C itu dapat dari buah-buahan. Banyak makan buah. Pisang juga boleh, pepaya, jeruk, vitamin C. Bahkan nanti itu untuk menambah imun kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga berdoa kita semua yang beraktivitas di luar rumah selalu jaga jarak, selalu jaga dari orang-orang, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, urusan gereja ini bukan sembarangan. Urusan gereja itu nggak boleh sembarangan. Kalau Bapak Ibu sakit, ya ke dokter, ya. Rubah pola makan kita, rubah cara makan kita, makanlah yang sehat. Pak Pendeta, ada yang bertanya, saya minta mukjizat. Ya saya jawab, doa sendiri. Kenapa? Kalau untuk orang baru mengenal Tuhan, perlu tanda, perlu didoakan. Tapi saudara sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Bapa, doa sendiri aja. Karena pengantara saudara bukan pendeta, tapi Anda dan saya langsung ke Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi bertanya, Pak Pendeta, saya punya masalah ekonomi yang berantakan. Oh ya, kerja keras, kerja yang jujur, kerja yang baik. Tuhan pasti memberkati orang yang punya kelakuan yang benar,
karakter yang baik. Tapi kalau wataknya buruk, berantem terus, ngomongin atasan, tidak produktif, maka mustahil akan diberkati. Ke gereja itu pertemuan jemaat untuk dapat dimotivasi, diperlengkapi, di-empowering, saling membantu untuk mengerti bagaimana menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau naik motor pakai helm, ya. Jadi ikuti aturan pemerintah, ikuti aturan yang berlaku biar kita selamat. Nah, kalau belum punya SIM ngapain naik motor, ya kan? Nah, kalau naik motor ya di kiri, kalau mau ke kanan ya pakai sen. Nah, ada aturannya, ada regulasinya, ada cara-caranya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang kaya di Hong Kong yang bernama Lee Ka-shing, ya saya cerita ya. Lee Ka-shing ini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ia merupakan orang terkaya di Asia versi majalah Forbes tahun 2014. Namun kali ini saya hendak belajar, kita sama-sama belajar dari sopirnya, sopir pribadinya, sopir pribadi Lee Ka-shing. Ketika sopir pribadinya pensiun, Lee Ka-shing ini hendak memberikan hadiah sebesar 2 juta dolar Hong Kong. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 2-3 miliar lah. Nah, namun sungguh mengejutkan, sopir ini menolak pemberian tersebut karena ia sudah memiliki tabungan sebesar 10 kali lipat dari apa yang hendak diberikan oleh Lee Ka-shing. Dari mana sopir ini bisa mendapat uang sebanyak itu? Ternyata si sopir ini selalu memperhatikan apa yang Lee Ka-shing bicarakan di kursi belakang mobilnya. Saham apapun yang dibeli oleh Lee Ka-shing, sopir ini pun membelinya walaupun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil oleh tuannya itu adalah keputusan bisnis yang tepat. Keuntungan demi keuntungan pun mengalir dari nilai-nilai yang kecil, ya, dimulai dari yang kecil sehingga pada akhirnya terkumpul keuntungan yang nilainya yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, topik hari ini adalah belajar ataupun setia dalam perkara-perkara yang kecil, setia dalam perkara-perkara sederhana. Di Alkitab kita lihat ada tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf adalah contoh yang nyata yang mengalami berkat Tuhan dari kesetiaannya, ya, dari pekerjaan yang kecil yang dipercayakan kepadanya. Yusuf memulai karirnya sebagai seorang budak, ya. Mungkin kita tidak pernah berpikir Yusuf itu, budak itu ya zaman itu tidak punya hak, tidak punya kewajiban. Tidak punya hak tapi banyak kewajiban. Artinya sekalipun dia banyak kewajiban tapi dia tidak dibayar, ya. Nah, itu budak atau pembantu. Saat itu dia budak di rumah Potifar. Tapi kita lihat sejarahnya, Yusuf bisa menjadi tangan kanan Potifar. Kenapa? Yusuf melakukan perkara-perkara kecil, dipercayai. Kesetiaan Yusuf membuat Tuhan menjadikan segala yang dilakukannya berhasil, ya, sehingga ia mendapatkan kasih dari Potifar dan dijadikan orang kepercayaannya. Nah, ketika Bapak Ibu dikasih kepercayaan oleh siapapun, lakukanlah sekalipun kecil, sekalipun sederhana, ya, dipandang dunia, tapi Tuhan melihat. Karena ada firman jelas dalam Kejadian 39, ya. Kita lihat sebentar. Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Kejadian 39 3 dan 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, perhatikan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar perkara-perkara kecil, ya. Kombinasi antara kesetiaan dan penyertaan Tuhan telah membawa Yusuf ke posisi puncak jadi pemimpin. Itu sebabnya jangan pernah menganggap remeh setiap tugas atau pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kerjakanlah itu semua dengan setia. Kerjakanlah itu semua dengan setia. Main musik dengan setia, singer dengan setia, sound system dengan setia, jemaat yang setia datang, ya, berdoa setia. Tuhan melihat kesetiaan saudara dan pasti membawa hidupmu mengalami peningkatan. Minggu lalu saya pernah bahas stop protes,
ikut proses, terima progres. Ada amin? Ada amin? Stop protes, ikut proses, terima progres. Haleluya. Dalam praktek hidup kesetiaan ini adalah hal mendasar yang harus kita lakukan. Apa itu artinya perkara kecil? Perkara yang orang sering anggap sederhana. Alkitab berkata, Allah tidak pernah mengabaikan kesetiaan anaknya. Setia tidak hanya menunjukkan apa yang kita buat. Kadang Tuhan beri kepada kita hal yang sederhana. Pada waktu Israel goncang, kita tahu cerita Raja Saul. Ya, dia memang dipilih, tapi karena Raja Saul tidak taat pada perkara kecil, akhirnya Daud dipanggil untuk menggantikannya. Daud itu dikasih tanggung jawab oleh orang tuanya hanya menjaga domba. Bukan banyak, bukan belasan, bukan ratusan. Daud hanya melakukan perkara kecil, yaitu menjaga domba 2-3 ekor. Sederhana. Dia jaga dengan baik. Ketika ada serangan singa, serigala, dia berusaha untuk menjaga dombanya dengan sedemikian rupa. Dia berusaha membuat dombanya ini makan. Kalau haus kasih minum, ya. Dia telaten sekalipun orang tuanya tidak melihat. Seringkali zaman sekarang orang bekerja karena dilihat orang. Orang semangat kerja karena diperhatikan orang. Tapi Daud, dia bekerja, dia tahu memang orang tidak perhatikan dia. Tapi Daud tahu bahwa Tuhan yang di atas, Tuhan yang di surga melihat kerjanya. Sehingga Bapak Ibu ketika dikasih tanggung jawab, dikasih wewenang, dikasih Tuhan pekerjaan, kerjakanlah itu dengan setia, kerjakanlah itu dengan jujur, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati. Ya, Daud juga menjaga dombanya dengan baik. Lihat, kesetiaan itu dilihat oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akhirnya Tuhan mempromosikan Daud karena perkara kecil. Kalau kita setia, tulus pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal besar. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita buka Lukas 16. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Saya baca untuk saudara. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita belajar untuk melakukan perkara-perkara yang kecil. Ya, ada ajaran orang tua kita. Ya, ini zaman dulu nih. Ada puisi seperti ini. Ikan kakap ikan patin. Ya, saudara tahu ikan kakap ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita saling bermaaf-maafan terus. Sekalipun kita diberi tanggung jawab kecil, happy-happy saja. Nah, ada lagi nih puisi orang tua kita. Sehari selembar benang, setahun selembar kain. Ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau mau sukses, mulailah dengan langkah pertama, baru kedua, baru seterusnya. Tidak ada sukses yang lompat sana, tidak ada sukses dengan instan, ya. Semuanya perlu proses. Tidak ada yang instan, yang cepat, hanya mie yang instan dan enak. Tapi hidup ini harus ikut langkah demi langkah, satu demi satu. Dalam perkara kecil kita setia, kita hadir ke gereja, kita hadir persekutuan doa, rayon, kita hadir doa pagi, ya, kita hadir doa malam, ya, kita hadir baca firman, kita hadir dalam perkumpulan-perkumpulan kaum bapak, kaum ibu,
kaum muda, sekolah minggu, rajin, perkara kecil. Lihat, ketika Bapak Ibu melakukan perkara kecil ini, maka Tuhan yang di surga akan melihat dan akan mempromosi kita. Amin. Amin. Saya punya kesaksian luar biasa. Saat saya kecil, saya mulai melakukan hal-hal kecil. Di rumah saya di Rumbai, tanya mama saya suka cuci piring, ya, sapu rumah, ya. Saya tidak alergi dengan itu. Ketika saya sudah cuci piring di rumah, cuci, ya, ngepel gitu ya. Saya diizinkan Tuhan ke Jakarta. Saya tinggal di rumah Namboruku, ya. Saya ngepel di sana, cuci baju mereka, hal kecil. Cuci piring mereka, ngepel jam-jam setengah 6, ngepel jam 5 udah bangun, ngepel, wah, ujung ke ujung, sampai dapur. Bahkan saya pernah juga jadi office boy di Jakarta. Ngapain tuh? Cuci WC, menjaga WC biar harum. Saya cuci, saya sikat. Saya tahu kerja office boy. Saya tidak malu. Saya malu kalau minta-minta. Tapi saya bekerja hal kecil. Cuci WC, cuci toilet itu, wastafel. Kemudian saya juga pernah kerja menjaga perpustakaan, merapikan buku-buku, dapat duit gaji 75.000 sebulan. Ya, itu Jakarta demi hidup ya. Nah, kemudian saya di Jakarta, saya pernah ke Klaten. Saya ke Klaten ke rumahnya Amang Boru Jairus Asugian. Lihat, sekalipun Amang Boru ya, dia juga pendeta, saya dikasih tanggung jawab ngapain? Ngepel gereja, rumah mereka juga saya pelin. Rumah mereka besar, gereja mereka besar, bahkan menjaga anak-anak mereka. Ya, saya seperti babysitter lah, penjaga bayi. Semua saya lakukan. Ketika mereka keluar pelayanan, saya jaga anak mereka, jaga mereka biar tidur. Saya menceritakan cerita dongeng baru mereka tidur. Saya lakukan hal gitu. Jadi ketika saya sudah mengerti, saya mengerti karena hal-hal kecil itu. Saya juga pernah jadi sales door to door ya. Banyak hal kecil yang saya lakukan. Dari kecil Tuhan berikan perkara sedang, kemudian perkara besar. Sekarang puji Tuhan berikan kepercayaan kepada saya. Perkara besar kepada saya. Tuhan berikan kepada saya kepercayaan untuk megang perusahaan, ya. Tuhan jaga saya. Nah, sekalipun saya ini pemimpin pun saya masih bisa oleh hal-hal kecil. Saya tidak tabu itu. Saya tidak malu melakukan hal-hal kecil. Nah, kita buka sebentar Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, Allah sendiri memberikan ayat ini kepada kita. Dia sudah berikan kepada saudara kemampuan untuk melakukan, kemampuan untuk bertindak, kemampuan untuk melangkah. Nah, setelah Tuhan berikan kesempatan itu, bagian saudara dan saya adalah setia saja dalam perkara-perkara kecil itu. Setia. Apa sih perkara kecil itu? Apa sih perkara kecil itu? Perkara yang sederhana dan mendasar. Dalam kehidupan rohani, seringkali kita lupa bahwa kita mesti berdoa. Berulang kali saya menghimbau kepada Bapak Ibu, selalu berdoa. Setiap pagi, setiap malam berdoa. Sesibuk apapun kita berdoa. Kadang-kala kita mikir, kenapa ada pandemi, kenapa ada corona? Jangan-jangan Tuhan izinkan ini untuk kita jangan keluar rumah tapi berdoa banyak-banyak. Tuhan mau ada intimasi, Tuhan mau ada keakraban dengan Tuhan. Dan saya berdoa ketika ada pandemi ini waktunya kita saling mendoakan. Doakan saya juga, doakan Fernando, doakan istri saya, doakan anak-anak saya. Dan saya juga mendoakan saudara, mendoakan kita semuanya.
Saya percaya ketika kita saling mendoakan, ini hal-hal sederhana, hal mendasar. Tingkatkan bukan hanya berdoa tapi baca firman, baca Alkitab, baca renungan harian. Ketika kita baca, kita dapat pengetahuan, kita mengerti, kita melangkah dengan hikmat. Setelah baca firman, lakukan firman itu. Saya percaya ketika kita berdoa, pujian penyembahan, kemudian baca firman, maka saya percaya suatu saat nanti kita akan diberikan kesempatan untuk melakukan perkara-perkara besar. Ada amin? Ada amin? Baik, puji nama Tuhan. Saya menghimbau seluruh jemaat yang hadir hari ini, mari lakukan perkara-perkara kecil. Jangan pilih-pilih, lakukan saja. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara. Tidak ada cara-cara yang instan, tidak ada cara-cara cepat. Yang adalah ikutin proses. Ikutin proses. Ikutin proses. Nah, bagaimana sikap hati kita dalam proses? Bagaimana sikap hati kita dalam melakukan pekerjaan yang sederhana? Bagaimana sikap hati kita melakukan pekerjaan yang simple ini? Bagaimana karakter kita dalam melakukan perkara-perkara kecil? Saya ada ilustrasi untuk saudara. Saya ada ilustrasi 3 jenis bola. 3 jenis bola. 3 jenis bola ini menggambarkan karakter manusia, ya. Yang pertama bola kaca, ya, bola kaca, bola yang terbuat dari kaca. Bola itu begitu mudah pecah ketika jatuh, berkeping-keping, rentan dan rapuh. Artinya seseorang yang punya kepribadian seperti bola kaca ini ketika masuk proses, dia cepat tersinggung, apalagi cepat hancur, cepat mundur, cepat lemah, nggak mau dia lagi gereja, cepat tersinggung, cepat marah, nggak mau dia ke gereja lagi. Nah, itu karakternya. Nggak mungkin dia diberkati, nggak mungkin dia maju, nggak mungkin dia dapat kelimpahan, nggak mungkin dia dapat perlindungan. Kenapa? Dia punya karakter seperti bola kaca. Ya, bola kaca itu cuma pecah, pam, pecah. Kenapa? Tidak kuat dalam proses, tidak mampu melewati proses. Dia hanya bisa protes. Mana mungkin dia dapat progres kalau proses aja belum dapat, dia masih protes. Itu karakter bola kaca. Yang kedua, karakter bola seperti kelapa. Ya, kelapa bulat, ya, dalamnya ada kelapa, ada airnya. Nah, bola seperti kelapa ini jika dilempar, bola itu tampak baik-baik saja dari luar. Tapi sebenarnya di dalamnya itu rusak. Bola itu juga hancur kalau dilempar terlalu keras. Nah, kadangkala dia sudah tidak protes. Dia sudah mengatakan iya kepada pekerjaan atau pelayanan itu. Tapi ketika masih proses, ketika dia ada gesekan dengan yang lain, Alkitab kan berulang kali mengatakan manusia menajam ke manusia, besi menajam ke besi. Tuhan izinkan itu biar kita masuk dalam proses dan semakin dewasa. Anda tidak mungkin bisa dewasa kalau belum bertemu dengan manusia. Anda tidak mungkin jadi matang kalau belum bertemu dengan orang lain. Kalau hanya diam, Anda tidak akan bisa jadi dewasa. Harus apa? Siap menghadapi proses, siap menghadapi gesekan, siap menghadapi bulian, siap menghadapi hinaan. Nah, tapi kalau bola seperti kelapa ini ketika dilempar mungkin kelihatannya bagus, tapi bola kelapa ini di dalamnya rusak. Sama karakter yang kedua, kalau masuk dalam proses ketika dia melakukan hal kecil, dia mungkin tidak protes, tapi dalam prosesnya dia tidak kuat. Dia tidak kuat dan mundur. Nah, yang ketiga, ini doa saya. Bola yang ketiga yang terbuat dari karet. Bola ini tidak akan rusak sekalipun dilempar berkali-kali. Semakin dibanting justru semakin melambung tinggi. Semakin diprogres, semakin ditingkatkan, semakin dilimpahkan, semakin dimakmurkan, semakin disehatkan, semakin diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mana karakter saudara? Apakah karakter bola kaca? Apakah karakter seperti bola seperti kelapa? Apakah karakter seperti bola yang terbuat dari karet? Saudara yang bisa menentukannya.
Tuhan sudah katakan dengan jelas, Yohanes 10 ayat 10, marilah, ya, aku akan memberikan apa? Kelimpahan. Yesus datang untuk memberikan hidup kelimpahan. Berarti tujuan Tuhan memberkati saudara. Tujuan Tuhan memproses saudara, memberikan kelimpahan kepada saudara, memberikan peningkatan demi peningkatan. Tapi bagian saudara adalah jadilah punya karakter yang jujur, karakter yang mau dibangun, karakter yang mau maju seperti bola karet. Kadang hidup akan membuat kamu terlempar dari ketinggian. Apa kita siap menghadapi tantangan itu? Dunia ini kejam, bumi ini kejam, tapi bisa dilewati kalau saudara saya punya karakter seperti bola karet. Amin. Jadilah serupa bola karet. Ketika proses berdatangan, kamu mampu menerima itu semua untuk melambung tinggi. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Lakukanlah hal-hal kecil untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa setiap kita setia dalam perkara kecil. Demikian firman Tuhan. Yang singkat ini saya berdoa setiap kita yang menyaksikan, yang melihat video ini, live streaming ini, doa saya ada janji bagi orang yang setia. Menurut Matius 25:21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Tuhan yang bicara, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Ada janji. Apa janjinya? Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berarti orang yang setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara sederhana, setia dalam perkara dasar, ada janji. Yang pertama, mendapatkan perkara yang besar. Yang kedua, mendapatkan sorga, mendapatkan kebahagiaan dari sorga. Artinya, ternyata orang yang setia perkara kecil akan masuk sorga. Amin. Saya rindu masuk surga. Saya berdoa Anda pun masuk surga. Bapak, ibu, anak-anak masuk surga. Karena apa? Setialah. Setialah sampai mati. Amin. Mari kita setia sama Tuhan Yesus, setia sama istri cukup satu, ya. Setia kepada anak-anak, setia kepada pekerjaan, setia dalam pelayanan, nggak usah cepat tersinggung. Setia di gereja, nggak usah pindah-pindah gereja, cukup satu gereja. Setia saja kita di dalam Tuhan. Ketika kita setia, Allah berjanji, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar dan kebahagiaan dari atas, kebahagiaan dari surga. Amin. Amin. Doa saya seluruh jemaat GPDI Samuel yang hadir hari ini dilimpahi, diberkati, disehatkan, dikuatkan, dimakmurkan. Amin. Diberikan keharmonisan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, kita berdoa. Saya rindu berdoa untuk saudara. Mari tundukkan kepalamu. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan sudah mendengar firman Tuhan, yakni kami diajarkan untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Maka Engkau akan berjanji memberikan pada kami perkara yang besar. Bahkan Kau berikan kepada kami kebahagiaan. Tuhan, letak dari kebahagiaan keluarga adalah setia dalam perkara kecil. Letak kebahagiaan dalam pekerjaan adalah setia dalam perkara kecil. Letak kebahagiaan dalam gereja terlihat dari perkara-perkara kecil. Hari ini hamba berdoa, berikan roh kepada kami, roh yang setia. Roh yang setia, berikan kepada kami, roh yang setia. Berikan kepada seluruh penatua, kepada pengerja, roh yang setia. Berikan roh setia kepada pelayan-pelayan Tuhan. Berikan roh setia kepada para bapak, para ibu-ibu, para kaum muda-mudi, anak-anak sekolah minggu, para pelayan Tuhan. Aku berdoa,
janji Allah tahun ini 2021, ketika kami setia dari perkara kecil, maka perkara besar kami terima. Ini yang terjadi, ini yang terlaksana. Kembalikan berdoa Tuhan untuk GPDI 2 Samuel 2 di Panam. Kiranya Tuhan turut campur, proses pembangunannya diberkati, proses semua perlengkapan Tuhan siapkan, kursi Tuhan siapkan, semen Tuhan siapkan, besi Tuhan siapkan, lotengnya Tuhan siapkan, bata Tuhan siapkan, semuanya Tuhan siapkan. Berkat dari barat, dari timur, utara, selatan, kirimkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Hamba juga berdoa, mari angkat tangan ke surga. Ya, semuanya angkat tangan ke surga. Tuhan, hamba dan seluruh jemaat Tuhan angkat tangan ke surga. Kiranya berkat Allah mengalir atas kami. Tuhan, berkati seluruh tangan-tangan yang terangkat, berkati seluruh hati yang terbuka. Tuhan, jamah tangan kami. Aku berdoa, apapun yang kami sentuh, apapun yang kami pegang berhasil berlipat-lipat ganda. Berkati seluruh jemaat Tuhan hari ini berlipat-lipat ganda. Kami berdoa 2021 terjadi peningkatan 50% dari tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan 50%. Finansial kami terjadi peningkatan 50%. Keuangan keluarga kami meningkat 50%. Peningkatan dalam pekerjaan juga Tuhan terjadi peningkatan 50%. Kami juga percaya jemaat Tuhan meningkat berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan saat ini dalam nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya Pendeta Fernando Sinaga selalu berdoa untuk saudara. Tuhan berkati. Amin.